Kemudian lapor penilaian perkembangan pembangunan dan penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Desa Lapok Indah, Kecamatan Andolo Barat siap dievaluasi. Laksanakan. Ini kok pakai kamera? Ini kok pakai kamera bagus? Ini kok pakai kamera? Biar biar aja. Harusnya di tengah tadi, harusnya di tengah. Biar begini, berikan aja.
Yang terhormat Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Pembangunan dan Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan. Yang kami hormati Camat Andolo Barat beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Andolo Barat. Yang kami hormati dan Ramil 1417 Tenanggea. Yang kami hormati Kapolsek Andolo. Yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Andolo Barat beserta perangkat desa. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Andolo Barat. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Acara penilaian perkembangan pembangunan dan perlombaan desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andolo Barat, Senin 13 Maret 2023 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Om Swastiastu. Puji dan syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izinnya juala sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk hadir di tempat ini di Desa Lapoa Indah yang kita cintai.
sesuai dengan namanya Pak Ketua Rombongan yang terindah selalu di Labuan Indah, Kecamatan Andolo Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selamat datang Pak Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa beserta rombongan, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Konawe Selatan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, selamat datang di Desa Lapoa ini. Semoga hari ini hari yang terindah kita akan dapatkan hasil yang semaksimal mungkin, di mana masyarakat bersama bergotong royong, bahu membahu dalam rangka menyukseskan kegiatan pembangunan desa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan, melalui tahapan ini sekitar 1 bulan lalu kami dari tim kecamatan, Pak Ketua Tim melaporkan mengadakan seleksi di tingkat kecamatan melalui tim penilai lomba kecamatan yang terdiri dari beberapa unsur yang menghasilkan sesuai dengan SK Camat nomor 3 dan 4, sehingga menghasilkan Desa Lapoa Indah yang terbaik di Kecamatan Andolo Barat. Kemudian peringkat 2 Desa Bima Maroa dan peringkat 3 Desa Papau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia, terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya hadir di tempat ini. Semoga di hari yang berbahagia ini kita selaku tuan rumah, marilah kita menjamu tamu-tamu kita dari kabupaten, Ketua Tim Rombongan beserta Ketua Tim Percepatan. Kita tampilkan terindah. Semoga Lapoa Indah ini dapat mewakili Kecamatan Andolo Barat pada khususnya dan Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana? Semangat? Terima kasih terutama kepala desa ini, kepala desa kami ini Pak Ketua, termasuk yang termuda di Konawe Selatan. Dia baru kurang lebih 3 tahun menjabat, tapi dengan semangat dan dukungan dari teman-teman masyarakat dari pihak kecamatan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini selaku pembina. Maka kami mohon maaf apabila dalam hari ini terdapat kesalahan-kesalahan, karena kita sudah ditakdirkan sebagai manusia, tempatnya salah itu manusia, yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Lapoa Indah, kita melihat pemandangan yang indah-indah. Insya Allah Lapoa Indah ini yang terindah di Desa Maju Konsel hebat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Kepala Desa Lapoa Indah kepada Bapak Sugeng Suryawan SPD dengan hormat disilakan. Laporan Pemerintah Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andolo Barat pada pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan pembangunan dan perlombaan desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Pembangunan dan Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan beserta rombongan, yang saya hormati Camat Andolo Barat beserta jajaran Muspika, yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan kepala desa serta seluruh undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin dan perkenaanlah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi perkembangan pembangunan dan perlombaan desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan
tahun 2023. Ketua tim bersama rombongan yang saya hormati, mengawali laporan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ketua tim bersama rombongan di desa kami, Desa Lapua Indah. Semoga momen baik ini akan semakin mendorong terciptanya percepatan pembangunan di Desa Lapua Indah, Kecamatan Andolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah Desa Lapua Indah dan laporan singkat mengenai kegiatan yang telah dicapai dalam 3 tahun terakhir di bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Desa Lapua Indah merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1986. Adalah desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Andolo Barat. Luas wilayah Desa Lapua Indah yaitu 7,71 km persegi. Desa Lapua Indah memiliki jarak geografis dengan kota Kecamatan Andolo Barat sekitar 12 km dan sekitar 24 km dari ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Desa Lapua Indah merupakan salah satu kawasan yang terletak di wilayah Kecamatan Andolo Barat, Konawe Selatan dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondoho, sebelah barat berbatasan dengan Desa Waubende, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Merongaraya, Kecamatan Lalembu, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Mataiwoi. Jumlah penduduk Desa Lapua Indah terdiri dari jumlah jiwa sebanyak 756 jiwa, jumlah kakak sebanyak 256 kakak, jumlah laki-laki sebanyak 395 orang, jumlah perempuan sebanyak 361 orang. Mata pencaharian di Desa Lapua Indah 85,6% adalah petani, sedangkan PNS terdapat 15 orang, pegawai swasta 5 orang, pedagang 17 orang. Penganut atau kepercayaan 75% adalah agama Islam, 20% agama Hindu, dan 5% agama Kristen. Sarana pendidikan terdapat TK 1 unit, jumlah siswa 18 siswa. Gedung SD 1 unit dengan jumlah siswa 180 siswa. Sarana peribadatan masjid terdapat 2 unit, musola 4 unit, pura 1 unit, dan gereja 1 unit. Luas persawahan Desa Lapua Indah 90 hektar per are. Luas perkebunan 200 hektar. Sarana pemerintahan 1 unit balai desa, 2 kantor kepala desa 1 unit. Lapangan olahraga luas 100 meter persegi. Tanah penguburan umum luas 2 hektar. Terdapat gedung posyandu 1 unit, gedung Bukesdes 1 unit, kebun dasawisma 3 tempat terletak di Dusun 2 kebun dasawisma kolektif. Masyarakat Desa Lapua Indah memiliki semangat gotong royong dan kesadaran terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang tinggi dan masih terus dipertahankan sampai saat ini. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Desa Lapua Indah, yaitu bersatu dalam keberagaman untuk mewujudkan Desa Lapua Indah yang aman, sehat, cerdas, mandiri, religius, menuju desa maju, konsel hebat. Sedangkan misi saya, 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pendidikan melalui peningkatan sarana TK, PAUD, pembangunan sarana SD dan sarana pendidikan non formal sebagai wadah pembelajaran masyarakat. 3. Melaksanakan pembangunan desa secara merata, terencana dan berkelanjutan. 4. Mengaktifkan dan
mengefektifkan lembaga perekonomian di desa melalui wadah BUMDes. 5. Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. 6. Mempercepat pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah, jaringan listrik, sumber daya air, dan jalan pemukiman untuk menunjang kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya sesuai potensi daya dukung lingkungan. 7. Mengedepankan musyawarah dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. 8. Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dan lembaga yang ada untuk mendukung kemajuan dan perkembangan desa. 9. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. 10. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa. 11. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 12. Membebaskan atau menggratiskan bagi anak-anak sekolah. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan bidang perkembangan pembangunan yang telah dicapai di tahun 2020 dan tahun 2022. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah Desa Lapua Indah adalah satu dari 336 desa yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, di mana desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah terkecil, sehingga untuk dapat melaksanakan fungsi baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Maka pemerintah desa Lapua Indah menjalankan roda pemerintahannya berpedoman pada prinsip tata kelola. 1. Akuntabel. 2. Transparan. 3. Profesional dan efisien. 4. Serta mempedoman pada prinsip kredibilitas. Hal tersebut di atas saya implementasikan ke dalam bentuk pengelolaan administrasi secara tertib yang berupa mencatat administrasi kependudukan, mengarsipkan dan dokumentasi ke dalam buku-buku administrasi pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilakukan dengan baik karena ditunjang dengan adanya alokasi dana desa, BOP pemerintah desa, serta tersediaan sarana dan prasarana, yaitu balai desa dan kantor desa. 2. Bidang pembangunan. Perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam membangun desa merupakan perpaduan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang berbasis masyarakat lokal, yang difokuskan pada upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Wujud dari keberhasilan pembangunan desa telah terlihat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dalam memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, pemanfaatan ketersediaan potensi-potensi khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Bapak Ibu Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, dalam kurun waktu 4 tahun berjalan dari 6 tahun periode kepemimpinan saya, yaitu tahun 2020 hingga 2023, dari masa jabatan saya dari tahun 2020 hingga 2026. 1. Tahun 2020, keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa berdasarkan APBDes tahun 2020 sebesar 218.146.000 dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tunjangan dan BOP BPD, BOP LPM, BOP PKK, BOP Karang Taruna, ATK kantor, dan insentif lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa.
Sedangkan keuangan desa yang bersumber dari dana desa sebesar Rp724.490.000 dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur sesuai peraturan Bupati Konawe Selatan dengan rincian sebagai berikut. 1. Dana desa dengan jumlah Rp724.490 juta digunakan untuk 1. Insentif guru PAUD atau TK, TPA, madrasah non formal milik desa. Penyelenggaraan posyandu makanan tambahan bagi balita dan lansia. Pembangunan drainase. 4. Pembangunan penerangan lingkungan pemukiman atau lampu jalan sebanyak 217 unit. Penyelenggaraan informasi publik desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, penanganan keadaan darurat atau penanganan COVID-19, penanganan keadaan mendesak BLTDD di tahun 2020, sehingga total belanja desa tahun 2020 sebesar Rp970.602.500 Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, di tahun yang sama pemerintah Desa Lapua Indah mendapatkan program kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat dan APBD Kabupaten Konawe Selatan. 1. Dari Dinas Nakes Trans Kabupaten Konawe Selatan, pembangunan atau pengaspalan jalan sepanjang 1.200 meter, deker plat 2 unit, dan pembangunan saluran samping sepanjang 567 meter. 2. Bantuan stimulan rumah swadaya atau BSBS sebanyak 39 rumah. 3. Bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 190 KK. 4. Bantuan sembako dari Kapolres Konawe Selatan kepada masyarakat yang terdampak COVID sebanyak 19 KK. Bantuan sosial langsung tunai atau BST dari Kementerian Sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID sebanyak 90 KK. Bantuan sosial beras untuk penerimaan keluarga harapan dan BPNT sebanyak 93 KK. Bantuan usaha masyarakat untuk yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terdampak COVID sebanyak 46 orang dengan sebesar 2.400.000. 2. Di tahun 2021 keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa berdasarkan APBD desa tahun 2021 sebesar Rp210.580.000 yang dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, tunjangan dan BOP, BPD, BOP LPM, BOP PKK, BOP Karang Taruna, ATK kantor, dan insentif lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan keuangan desa yang bersumber dari dana desa sebesar Rp684.852.000 dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur sesuai peraturan Bupati Konawe Selatan. Dana desa di tahun 2021 dipergunakan untuk 1. Insentif PAUD, TK, TPA, dan madrasah atau sekolah lainnya. 2. Penyelenggaraan posyandu makanan tambahan bagi lansia dan ibu hamil. 3.
pembangunan sumur gali. 4. Pembangunan pos jaga. 5. Pembangunan drainase. 6. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa. 7. Kegiatan penanggulangan bencana COVID-19. 8. Penanganan keadaan mendesak atau BLTDD sebanyak 28 KK. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, di tahun 2021 pemerintah Desa Lapua Indah kembali mendapatkan program kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat atau APBD Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2021 antara lain 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai, Wilayah 4 Kendari, antara lain 1. Kelompok P3A Bina Karya 195 juta rupiah. B. Kelompok P3A Sri Rezeki sejumlah 195 juta rupiah. Kelompok P3A Mukti Tani 195 juta rupiah. Total anggaran 585 juta rupiah. 2. Pembangunan sumur dalam terlindungi tematik kemiskinan. 3. Bantuan kartu PPKM dari Dinas Sosial sebanyak 34 KK dengan jenis bantuan berupa sembako. Di tahun 2022, keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebesar 229.930 juta rupiah dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, tunjangan dan BOP BPD, BOP LPM, BOP PKK, BOP Karang Taruna, ATK, kantor dan insentif lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan keuangan desa yang bersumber dari dana desa sebesar 680.082.000 rupiah dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur oleh Bupati Konawe Selatan. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, di tahun 2022 pemerintah Desa Lapua Indah kembali mendapatkan bantuan program kegiatan yang didanai pemerintah pusat dan APBD Kabupaten Konawe Selatan. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai, Sulawesi 4 Kendari, antara lain sebagai berikut. 1. Kelompok P3A Banyu Lancar. 2. Kelompok P3A Bina Karya. 3. Kelompok P3A Banyu Bening dengan total anggaran 585 juta rupiah. 2. Dam pendahan banjir sebanyak 2 unit dari Balai Konservasi Tanah dan Air Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Bantuan pupuk dolomit dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Pembangunan jalan produksi dan dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan. 3. Bidang pembinaan masyarakat. Keberadaan lembaga masyarakat sangat memegang peran penting dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Lapua Indah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM sebagai mitra pemerintah desa secara aktif melaksanakan tugas dan fungsinya perencana pembangunan desa. Dalam hal pembinaan kemasyarakatan sebagai pemerintah, saya selaku mendukung dan senantiasa mengedepankan kegiatan-kegiatan yang baik skala desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten.
kegiatan pembinaan keagamaan seperti yasinan, bersanji, kegiatan majelis taklim, dan peringatan hari-hari besar keagamaan, serta peringatan HUT Konsel, HUT RI, STQ maupun MTQ. Saya mendukung sepenuhnya dengan memberikan bimbingan dan motivasi serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. 4. Pemberdayaan masyarakat untuk mewadahi potensi pemuda dan mendukung proses percepatan pembangunan. Pemerintah Desa Lapua Indah telah membentuk kepengurusan lembaga Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti majelis taklim, lembaga adat. Komitmen dan antusias masyarakat terhadap pembangunan desa sangat jelas terlihat. Hal ini ditandai dengan peran pemberdayaan melalui swadaya masyarakat yang telah terjadi stimulus sebagai pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, dengan adanya alokasi dana desa dan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah bidang pemberdayaan masyarakat berupa BOP, PKK, LPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah bukti nyata kepedulian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Lapua Indah dalam menyikapi hal ini telah mendorong peran aktif masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Contoh konkret nyata yang dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Lapua Indah sudah semakin meningkat adalah tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun kebutuhan papan. 1. Pendidikan. Masyarakat Desa Lapua Indah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pendidikan keluarga sampai ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat semakin menyadari akan arti pentingnya pendidikan yang nantinya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing di segala bidang. 2. Masyarakat Desa Lapua Indah menyadari tentang pentingnya hidup sehat. Hal ini diindikasikan dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kesadaran untuk memeriksakan kesehatan kepada petugas kesehatan yang ada di Kecamatan Alu Barat melalui Puskesmas Bima Marwah dan Posyandu di Desa Lapua Indah. 3. Keamanan dan ketertiban. Bidang keamanan dan ketertiban Desa Lapua Indah cukup baik. Solidaritas masyarakat nampak terlihat dari wawasan kebangsaan dan rasa persaudaraan yang kuat, serta rasa saling menghormati, hormat menghormati, dan saling menghargai sesama umat. Selain itu, di Desa Lapua Indah nampak peran serta Linmas bersama masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, sehingga keamanan dan ketertiban di Desa Lapua Indah dapat terjaga dengan baik. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang saya hormati, keberhasilan pemerintah Desa Lapua Indah dalam menjalankan roda pemerintahan yang mencakup beberapa bidang kegiatan yang telah disampaikan sebelumnya, semua itu dapat terlaksana dengan baik berkat bimbingan, pembinaan, dan arahan dari instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, serta tidak lepas dari 3 pilar komponen masyarakat, yaitu pemerintah desa, BPD, dan LPM, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat Desa Lapua Indah yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian laporan saya dalam rangka evaluasi perkembangan pembangunan dan perlombaan desa tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023. Saya menyadari bahwa masih terdapat dan dalam pemaparan laporan saya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Desa Lapua Indah menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang kami miliki. Selanjutnya, melalui evaluasi perkembangan pembangunan
dan perlombaan desa ini, saya menyampaikan kesediaan Bapak Ketua tim bersama rombongan memberikan pembinaan secara teknis agar proses penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan ke masyarakat di Desa Lapa Indah, Kecamatan Andoro Barat akan semakin optimal, dan insya Allah akan selalu harapan kita semua dapat mewujudkan cita-cita luhur pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, Desa Maju, Ponsel Hebat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapua Indah, 13 Maret 2023, Kepala Desa Lapua Indah, Sugeng Suryawan. Demikian laporan perkembangan pembangunan Desa Lapua Indah. Acara kelima, laporan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lapua Indah kepada Ibu Esti Kusniana. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Pembangunan dan Perlombaan Desa bersama rombongan, yang kami hormati Camat Andolo Barat beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Muspika, yang kami hormati para Kepala Desa beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sekecamatan Andolo Barat, yang kami cintai dan banggakan seluruh perangkat desa sekecamatan Andolo Barat beserta seluruh hadirin undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Lapua Indah ini dalam rangka evaluasi perkembangan pembangunan dan perlombaan desa melalui laporan kinerja Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lapua Indah. Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang kami hormati, mengawali laporan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Tim bersama rombongan dan mohon izin untuk menyampaikan laporan kinerja Tim Penggerak PKK Desa Lapua Indah tahun 2021-2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju dan mandiri. Hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula di Desa Lapua Indah sebagai salah satu sasaran gerakan PKK telah terbentuk kepengurusan PKK beserta berbagai macam kegiatannya. Perlu kami gambarkan bahwa wilayah kerja PKK Desa Lapua Indah meliputi antara lain kesekretariatan dalam rangka menertibkan administrasi PKK di bidang administrasi umum, kepemilikan buku-buku administrasi di Tim Penggerak PKK Desa pada dasarnya telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Bahkan cara pengisiannya pun telah berjalan dengan baik, sehingga buku-buku tersebut nantinya dapat memberi informasi yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dalam segi fasilitas data maupun kronologis kegiatannya. Selanjutnya, kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Lapua Indah
terdiri dari jumlah anggota tim penggerak PKK desa sebanyak 7 orang, jumlah kader umum 20 orang, dan jumlah kader khusus sebanyak 8 orang. Kelompok-kelompok PKK terdiri dari 1. PKK Dusun 3 kelompok, 2. PKK RT 8 kelompok, 3. Dasawisma 9 kelompok. Kegiatan Pokja-Pokja. Adapun kegiatan Pokja-Pokja yang telah kami laksanakan adalah sebagai berikut. Pokja 1 meliputi bidang P4 dan bidang gotong royong. Bidang P4 antara lain: 1. Mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengajian sebanyak 3 kelompok yang tersebar di semua dusun. 2. Membina anak remaja melalui kegiatan remaja masjid dan kelompok Karang Taruna. 3. Penyuluhan pola asuh anak. 4. Mengikuti pengajian rutin di tingkat desa. Bidang gotong royong: 1. Melaksanakan kerja bakti. 2. Membentuk dan membina kelompok lansia di posyandu. 3. Memfungsikan rukun kematian di masing-masing RT dan dusun. 4. Melaksanakan kegiatan arisan PKK di tingkat dusun dan majelis taklim di tingkat desa. Pokja 2 meliputi bidang pendidikan dan keterampilan serta bidang pengembangan kehidupan berkoperasi. Bidang pendidikan dan keterampilan: 1. Membentuk dan membina kelompok bina keluarga balita atau BKB. 2. Mengirimkan peserta latihan kader posyandu, kader pos KB di tingkat kecamatan. Bidang pengembangan kehidupan berkoperasi, yaitu membina kelompok UP2K atau usaha peningkatan penghasilan keluarga. Pokja 3 meliputi bidang pangan, sandang, serta bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Bidang pangan: 1. Membuat kebun percontohan atau kebun PKK tanaman bunga dalam pot atau tabulam pot, tanaman bunga dalam pekarangan, tabulam kar, dan apotek hidup. 2. Membuat dan membina makanan kudapan non beras dan terigu. Bidang sandang antara lain: penyuluhan kepada warga masyarakat tentang kebiasaan dan tata cara berbusana yang baik dan serasi. 2. Membiasakan warga masyarakat berbusana sesuai adat dan budaya adat Timur. Bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga: 1. Penyuluhan dan pembinaan tentang rumah sehat layak huni. 2. Memotivasi warga untuk berlaku hidup sehat. Pokja 4 meliputi bidang kesehatan, bidang kelestarian lingkungan hidup, dan bidang perencanaan sehat. Bidang kesehatan: memaksimalkan pelayanan sarana dan prasarana posyandu di Desa Lapua Indah yang berjumlah 1 unit. 2. Membina dan memotivasi kader posyandu untuk meningkatkan peranannya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 3. Memberikan penyuluhan tentang program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau P2HBS kepada masyarakat dalam pertemuan rutin PKK atau pengajian-pengajian. 4. Melaksanakan pemberian vitamin A dan imunisasi dasar bagi balita pada bulan-bulan tertentu sesuai jadwal dari puskesmas. Bidang kelestarian lingkungan hidup: 1. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang pemanfaatan tanah pekarangan dengan ditanami warung hidup, apotek hidup, dan tanaman obat keluarga atau toga. 2. Menganjurkan kepada masyarakat untuk menata halaman dengan pagar hidup dan tanaman hortikultura. Bidang perencanaan sehat: 1. Berupaya mengajak dan membina kelompok sasaran KB kepada pasangan usia subur atau PUS untuk menjadi aksektor KB. 2. Memotivasi warga masyarakat untuk rajin menabung. 3. Mengirimkan akseptor KB dalam rangka safari KB. 4. Olahraga senam setiap Sabtu sore di pelataran halaman balai desa.
Bapak Ketua Tim bersama rombongan yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kinerja tim penggerak PKK Desa Lapua Indah. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan dan kekurangan. Selanjutnya, melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan saran dan arahan serta bimbingan teknis dari Bapak Ketua Tim beserta seluruh rombongan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK di Desa Lapua Indah ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapua Indah, Senin 13 Maret 2023. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lapua Indah, Esti Kusnainah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Mars PKK dan Mars Dasawisma kepada kelompok penyanyi disilakan. Indonesia membangun segera.
acara selanjutnya, sambutan Ketua Tim Evaluasi sekaligus penjelasan teknis tentang penilaian perkembangan pembangunan dan perlombaan desa. Kepada Bapak Dr. Andus Amran Aras, MPOP, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Camat Andolo bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan bersama dengan para pengurusnya. Yang saya hormati staf ahli Bupati bidang perekonomian dan pembangunan yang juga sebagai tim evaluasi perkembangan desa dan pembangunan serta lomba desa. Yang saya hormati Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Kapolsek Andolo. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati bapak-bapak para kepala desa, para ketua tim penggerak PKK desa, dan terkhusus Pak Desa, Lapoa, dan Ibu Desa, rekan-rekan para tim evaluasi perkembangan pembangunan tingkat Kabupaten Konawe Selatan, para ketua-ketua lembaga-lembaga kemasyarakatan, para perangkat desa, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh wanita, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita bersama-sama hadir dalam rangka menghadiri evaluasi perkembangan pembangunan dan lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Tentunya tadi kita sudah masuk bersama-sama dengan tim melihat bagaimana gambaran atau profil daripada Desa Lapoa Indah. Jadi kalau namanya Desa Lapoa Indah berarti pasti indah. Maka tadi kita sudah melihat begitu indahnya desa ini, apalagi tadi dengan partisipasi daripada seluruh masyarakat yang begitu tinggi, termasuk dengan semangat daripada ibu-ibu PKK yang sudah menyanyikan lagu Mars PKK, lagu Dasawisma. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu menandakan bahwa itu semua merupakan bagian-bagian daripada indikator di dalam penilaian lomba PKK, lomba desa, karena juga ini dirangkaikan dengan penilaian lomba 10 PKK. Jadi bukan hanya penilaian desa yang kita laksanakan atau evaluasi perkembangan desa, tetapi juga dilaksanakan penilaian 10 program PKK. Saya dulu ingin yayal dulu ya, saya ingin membangkitkan semangat dulu. Kalau saya mengatakan selamat pagi, Anda mengatakan pagi, 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 luar biasa. Kalau saya mengatakan siapa kita, Anda mengatakan Desa Lapoa Indah. Kalau saya mengatakan NKRI harga mati dan Desa Maju Konsel hebat, saya ingin uji dulu. Selamat pagi. Iya, oke. Ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Desa Maju, Desa Manggu, siap juara, siap berswadaya, siap berpartisipasi. Ya, oke, makasih. Iya, jadi sengaja kalau misalnya desa ini dipercaya, berarti harus banyak berpartisipasi, harus banyak berswadaya. Karena membangun desa itu, mengembangkan suatu desa itu bukan semata-mata hanya kita mengharapkan dukungan bantuan dari pemerintah, tetapi yang diperlukan di sini adalah partisipasi seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa.
Tidak bisa misalnya membangun desa hanya semata-mata kita mengandalkan. Tadi Pak Desa, Ibu Desa sudah memberikan laporan bahwa kucuran dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD di sini cukup banyak. Dari APBD itu kurang lebih 720 juta lebih. Ini digunakan dalam rangka membangun baik sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Desa Lapoa. Jadi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sekaligus lomba desa ini memang merupakan amanah daripada peraturan pemerintah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sekaligus lomba desa, itulah diatur bahwa ada 3 aspek nanti yang akan kita memberikan penilaian. Yang pertama itu adalah aspek pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah aspek kewilayahannya, dan yang ketiga adalah aspek kemasyarakatannya. Jadi ada 3 nanti aspek yang akan dinilai oleh tim kita. Jadi dari aspek pemerintahannya itu nanti kita akan melihat bagaimana identitas desa itu sendiri. Jadi bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana administrasi pemerintahannya, bagaimana menyangkut batas-batas desanya, bagaimana kreativitas desa-desa yang ada, kreativitas dan inisiatif dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana kinerja pemerintah desa bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatannya, bagaimana desa ini apakah dia sekarang berdigital, artinya desa yang berbasis teknologi informasi, karena sekarang program Pak Bupati itu adalah menjadikan desa-desa secara keseluruhan itu menjadi desa digital. Nanti kita akan uji apakah misalnya desa ini sudah menerapkan sistem digitalisasi pemerintahan ataukah misalnya belum karena terkendala dengan jaringan atau terkendala dengan WiFi. Tetapi akan kita melihat bagaimana digitalisasi pemerintahan, kemudian juga bagaimana pelestarian budaya yang ada di sini. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa kearifan lokal yang ada di desa Lapoa Indah betul-betul itu terbina dengan baik. Tadi kita sudah disambut dengan tarian Mondo Tambe, salah satu tarian penjemputan bagi tamu-tamu, kemudian budaya kearifan lokal kita dengan tarian Bali. Inilah merupakan hal-hal yang menjadi salah satu budaya kita yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan Korea Selatan yang perlu kita pelihara dan kita bina. Itu aspek pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah aspek kewilayahannya. Nanti kita lihat bagaimana sih misalnya profilnya desa ini, bagaimana gambaran-gambaran batas-batas desanya, batas dusunnya, kemudian juga bagaimana inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh desa di sini. Nanti kita akan melihat. Tadi saya belum mendengar laporan dari Pak Desa tentang inovasi desa. Padahal inovasi juga ini merupakan sangat penting di dalam indikator penilaian. Kita akan melihat apa sih sebenarnya inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh desa ini, baik aspek inovasi di bidang pelayanan pemerintahannya, inovasi dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, ataupun inovasi-inovasi yang terkait dengan teknologi tepat guna yang ada di saat ini. Jadi harus ada melahirkan inovasi-inovasi sehingga inovasi nanti ini berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat, berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian juga nanti kita akan melihat bagaimana kesiapsiagaan kita dalam penanggulangan bencana. Ini perlu bagaimana kesiapsiagaan Linmas, Hansip yang ada di desa sini, karena yang namanya bencana ya itu kadang-kadang tidak diketahui, kadang-kadang datang. Oleh karena itu sudah perlu ada tim yang terbentuk dalam rangka untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi rawan bencana yang ada di desa. Kemudian selanjutnya juga nanti dari aspek kemasyarakatannya. Dari aspek kemasyarakatan nanti ini kita akan melihat bagaimana sih partisipasi masyarakat. Tadi juga Pak Des sudah melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka membangun desa ini juga cukup tinggi, ya kan? Jadi tadi sudah ada kegiatan-kegiatan, kalau tidak semua juga dalam membangun desa itu melalui
dukungan dana pemerintah, tapi juga dalam bentuk partisipasi masyarakat. Harus ada keikutsertaan masyarakat. Bagaimana peranannya keberadaan PKK yang ada di desa Lapo Indah ini? Karena tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana 10 program PKK ini dijabarkan di dalam kehidupan kita, mulai dari penghayatan P4-nya, perencanaan sehatnya, hidup gotong royongnya, pangan sandang dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Nanti akan ibu-ibu PKK nanti akan melihat baik secara administrasi maupun dalam rangka penerapan di lapangan, karena nanti kita akan juga nilai 10 program PKK, karena nanti akan ada, jadi ada nanti kejuaraan evaluasi perkembangan desa, dan ada juga nanti kejuaraan 10 program PKK yang mewakili Kabupaten Konawe Selatan di tingkat provinsi. Kemudian juga nanti bagaimana misalnya pendidikannya di sini, bagaimana kesehatannya, bagaimana ketentraman ketertiban di desa sini, apakah di desa sini misalnya aman, apakah misalnya di desa sini ada ronda malam, apakah misalnya di sini sering terjadi perkelahian dan sebagainya. Nanti itu akan tim. Makanya kita di sini kita terpadu. Kita dari berbagai instansi-instansi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Yang jelasnya bahwa evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang kita laksanakan pada ini untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di desa Lapo Indah ini. Bagaimana efisiensinya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana dukungan seluruh masyarakat dalam rangka membangun desa, itu nanti akan lihat. Jadi ada indikator-indikator yang digunakan, dan indikator itu sudah dimiliki oleh tim-tim kami. Saya pikir tidak usah terlalu panjang, saya ingin memperkenalkan dulu dari tim-tim kami, karena kita terbagi 3 tim ya. Jadi ada tim 1, kemudian ada tim 2, kami tim 2, dan ada tim 3. Yang pertama, ya, kalau saya kan sudah didengarkan tadi, sudah diperkenalkan. Kemudian yang kedua, Bapak Insinyur Armansyah, ya silakan. Wakil Ketua Tim Lomba Desa atau Evaluasi Perkembangan Desa, sekaligus beliau adalah tadi sudah disampaikan staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang kedua, Bapak Samsu SP MSI. Ya, orang ganteng ini. Dia ini sebagai ketua tim percepatan pembangunan daerah. Jadi sengaja menjadi tim untuk melihat bagaimana upaya-upaya untuk lebih mendukung percepatan pembangunan yang ada di Konawe Selatan. Apa sih potensi-potensi atau sumber daya yang dimiliki di sini sehingga menjadi bahan masukan Pak Bupati dalam rangka untuk lebih menggerakkan desa maju konsep hebat. Kemudian yang ketiga, Ibu Ririn Andriani SIP. Jadi ini sekretaris sekaligus dia sebagai, saya pikir kalau desa pasti paham ya, kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Selanjutnya Ibu Sulpa Mahmid SKM, ya dari Bapeda Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Ibu Asmaina SP, Dinas Ketapang, ya Dinas Ketalempangan. Oke, makasih. Selanjutnya Putu Semarayasa dari Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Pak Samuel Petrus SP. Ya, ini dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Selanjutnya Ibu Samsinar SPI. Ini dari Dinas Perikanan. Selanjutnya Pak Abbas Akadir Manan Esos. Ada ya? Oh, masih mungkin sudah memantau di sana, sudah melakukan penilaian. Selanjutnya Israwati AMD Cap. Ada ya? Oh, iya. Dari DP3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya Pak Halilintar Esos MSI, ya. Dari Satuan Polisi dan Pemadam, ya Satuan Polisi, Satuan Pol PP, dari Satpol PP Kabupaten Selatan. Selanjutnya Laode Rahim SKM MKes di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Hendra SPD Dinas Pendidikan.
Selanjutnya Hardiana SPT MPT. Oh sana, Dinas Peternakan. Saya pikir tidak asing bagi kita ya, karena dia juga warga Andolo ini. Selanjutnya Siti Asmalati SE. Ya, Ibu Kabit, ini dari Perindak. Selanjutnya Masita SH dari DPPKB, ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Selanjutnya Asimi Esos, ya, dari Dinas Kominfo Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Rasmiati SSI, ini juga dari Kominfo Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Perayanti AKS. Oh, mungkin di lagi anu ini. Selanjutnya pada saat SHMM, ya, di belakang sana dari dari Perpustakaan Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Pak Harlis. Mana Pak Harlis? Ya. Selanjutnya Ibu Sadria Armansa AMD. Ya, ini mewakili dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan. Dan Ibu Surlina SKM MKes. Ada ya? Oh iya, oke, makasih. Ini Ibu asisten 3 ya. Kalau tadi ini pacarnya staf ahli tadi, Bu Sadria. Oke, inilah tim-tim kami yang akan melaksanakan penilaian berdasarkan indikator yang telah dimiliki, dan semoga dengan apa yang Bapak perbuat dalam rangka membangun desa ini akan memberikan hasil dengan baik. Iya. Saya ingin berpantung dulu ini. Iya. Jadi sekarang ini ya, saya mulai ya. Kereta cepat jalan terbalik. Makan nasi terasa gurih. Ayo lakukan yang terbaik. Juara pasti bisa diraih. Jadi tapi nanti juaranya itu tergantung hasil penilaian daripada bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi mereka sudah punya indikator. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas penerimaan dari Pak Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Camat, Kapolsek, dan seluruh jajaran yang ada di Desa Andolo, di Desa Lapua Indah, Kecamatan Andolo Barat. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Amran Aras MPUP. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat. Kami persilahkan kepada tamu undangan mencicipi hidangan ala kadar yang telah disiapkan. Ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Lapua Indah dan seluruh masyarakat Lapua Indah tentunya. Kami sampaikan kepada seluruh aparat dan pengurus lembaga kemasyarakatan yang bertugas disilahkan ke tempat atau ruangan di masing-masing untuk menjemput tim penilaian.
KTM-nya penilai. Dengan pohonnya katanya. Dan tanpa diminta dipoto. Kabupaten untuk tidak pulang dulu, mengingat sementara akan bergeser di rumah Bapak Kepala Desa di Jalan Polres Utara. Nah itulah yang paling terpenting itu kan Good morning, foto I will always love you. paling